Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama saya Dian Rana dan hari ini tanggal 13 Januari tahun 2025 kembali ya kita bertemu untuk melihat situasi terbaru di ibu kota Nusantara. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia sampai saat ini, tidak bosan-bosan mendengarkan ocehan-ocehan saya yang mungkin kadang-kadang ya membuat kalian itu kurang suka, jadi mohon dimaklumi. Kali ini saya mengajak kalian semua ke lokasi tempat ibadah terbesar yang nantinya akan ada di ibu kota Nusantara, yang saat ini sedang dibangun Masjid Negara ya. Dan nantinya di sini juga akan dibangun basilika, vihara, pura, kelenteng dan lain-lain. Sementara saya akan mengajak kalian semua untuk menelusuri sungai. Sungai ini tembus ke Teluk Balikpapan dan juga di sana ada juga pembangunan dermaga IKN ya, dermaga IKN. Jadi dermaga logistik IKN. Jadi dermaga logistik IKN itu bukan cuma ada di jembatan Pulau Balang teman-teman ternyata, tapi ada juga dekat dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi kapan-kapan kita akan tengok ke sana ya. Tapi sementara saya ngajak teman-teman semua untuk keliling-keliling di kawasan yang dekat dengan tempat ibadah terbesar nantinya di ibu kota Nusantara. Nah ini ya situasi terbaru. Ini juga kalau kita lihat ya kawasan ini masih hijau dengan pohon-pohon dan juga aliran sungai. Kalau kita lihat aliran sungainya masih keruh ya karena memang di sini proses pembangunan terus berlangsung. Jadi masih terlihat air-air yang ada di embung sungai-sungai itu terlihat keruh gitu teman-teman. Nah kita sudah melihat ke arah KIPP sana sudah mulai terlihat ya. Dari arah sini kita akan menelusuri sampai ke arah masjid. Oh ya kemarin juga di video kemarin itu kan saya ke arah Alfamart Nusantara. Nah di sana saya ada membeli kopi 1 gelas. Kemarin ada yang nanya bang harganya gimana di sana mahal atau enggak? Nah kemarin saya membeli kopi itu teman-teman harganya 15.000 dalam 1 gelas yang lumayan besar kemarin. Nah kalau menurut saya itu normal ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman itu 15.000 apakah normal atau abnormal ya. Kalau menurut saya itu normal. Dan juga oh ya kemarin juga mohon maaf ya teman-teman ternyata ada kesalahan teknis pada saat saya mengupload audio ya, kan di channel saya itu diaktifkan multibahasa dalam suara, berbagai bahasa ya. Nah ternyata itu kan masih beta ya, masih makanya nggak semua channel dapat, itu hanya beberapa channel aja atau pilihan dari YouTube. Nah kemarin saya sudah diskusi sama YouTube, ada kesalahan teknis pada saat mengupload. Nah gitu, jadi teman-teman mohon maaf kemarin, jadi suara saya itu kecil. Nah jadi saya ada mengupload yang di video yang kemarin itu. Jadi teman-teman kalau menonton video yang kemarin pilih aja suaranya ke bahasa Jawa. Itu suaranya saya upload ulang dengan bahasa Indonesia yang saya buat, baru saya upload melalui suaranya di bahasa Jawa. Tapi itu bahasa Indonesia teman-teman. Gitu. Jadi mohon maaf yang video kemarin memang itu ada kesalahan teknis dengan ini ya pada saat penguploadan video. Jadi bahasa Indonesianya tertimpa dengan suara bahasa Inggris. Jadi kecil gitu teman-teman. Ya, kemarin saya sudah diskusi sama pihak YouTube dan sudah di ini ya pada saat upload berikutnya akan disesuaikan. Jadi nggak akan ditimpa dengan suara bahasa Inggris. Jadi suara saya akan keras. Nah ini gimana? Teman-teman dengar suara saya ini keras atau masih kecil nih? Tolong komen ya. Kalau semua masih kecil saya akan coba komplain lagi ke YouTube. Karena memang teman-teman untuk fitur multibahasa itu tidak semua channel dapat. Jadi ada beberapa channel saja termasuk channel saya ini dan juga mungkin channel-channel luar itu yang besar-besar sudah ada multibahasa ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kawasan pembangunan Masjid Negara yang ada di ibu kota Nusantara. Nampaknya di sekitar masjid ya ada pembangunan jalan yang sudah terlihat sudah terbentuk ya jembatannya. Kalau kemarin kan belum selesai. Nah sekarang jembatan itu yang ada di dekat Masjid Negara itu sudah ditimbun dengan tanah pilihan kalau kita lihat ya tuh. Dan targetnya juga kan ini bisa digunakan untuk sholat id pertama di ibu kota Nusantara. Jadi bisa digunakan ya teman-teman, bukan berarti selesai. Jadi bisa digunakan. Jadi kita doakan aja semoga lancar ya pembangunannya, teman-teman pekerja juga semoga diberikan kekuatan, kesehatan ya. Karena mereka lah yang membuat ini semua terwujud. Dan perlu teman-teman ketahui, semua yang ada di sini itu teman-teman kita ya dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul di sini untuk membangun peradaban baru. Kita harusnya bangga sih, kalau saya sendiri bangga. Jadi setiap harinya saya itu melihat mereka bagaimana bekerja di kawasan ini ya, di berbagai lokasi. Makanya saya setiap hari saya selalu melihat mereka bekerja di sini. Kalau teman-teman gimana? Bangga nggak nih?
Nah ini ya teman-teman untuk kawasan Masjid Negara. Nanti juga kita akan coba lihat ke kawasan-kawasan lain. Di dekat Masjid Negara ini juga ada IPAL yang dibangun. Kalau kemarin kan kita ada IPAL yang dekat dengan Bin Polri. Jadi buat teman-teman yang belum sempat menonton, ada kemarin saya meliput di IPAL Bin Polri. Itu juga ada juga di sini ya. IPAL-nya ada juga di kawasan Masjid Negara ini. Jadi IPAL itu dibangun di beberapa titik lokasi, salah satunya di Bin Polri dan juga di Masjid Negara ini. Kita akan coba putarin ya di kawasan Masjid Negara ini, teman-teman semua. Nah ini kalau kita lihat sudah sampai ke lantai 4 ya di Masjid Negara. Saya sudah bisa bayangin sih di sini nantinya ya ribuan orang berkumpul gitu. Di sini kan juga ada nantinya ada tempat ini ya, tempat komersial juga kan di sekitar masjid ini. Terus juga nanti pada saat sudah selesai ya antara basilika, vihara, pura, kelenteng di kawasan yang cantik ini, itu luar biasa ya. Saya sudah bisa bayangin gitu indahnya nanti di kawasan ini. Oke, kita lanjut ya untuk melihat mutarin kawasan Masjid Negara sebelum kita ke kawasan lainnya. Oh ya, saya ingatkan kembali buat teman-teman semua sahabat Dian Rana ya yang belum subscribe, yuk bantu ditekan tombol subscribe-nya. Dan selalu ya berikan masukan-masukan. Kemarin juga banyak yang masukan-masukan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah memberikan kritik-kritik ya, memberikan saran dan memberikan masukan-masukan. Mohon maaf tidak semua masukan kalian atau tidak semua permintaan kalian bisa saya penuhi karena ya itu tadi kita akan membahas ibu kota Nusantara. Jadi kalau semua teman-teman minta membahas kawasan lain, mungkin belum bisa nih saat ini gitu teman-teman. Dan kemarin juga ada berita ya tentang Swedia ya. Swedia itu berminat investasi di IKN untuk kendaraan listrik nih. Semoga aja ya itu terwujud. Jadi di kawasan inti Nusantara nantinya atau di kawasan ibu kota Nusantara itu kan dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan listrik nih nantinya. Kalau sekarang ini memang saat ini kan belum terbentuk ya. Jadi memang ya masih lalu lalang kendaraan-kendaraan biasa. Cuman kalau di masa depan gitu ya pada saat ibu kota Nusantara sudah terbentuk, kita bisa melihat gitu kawasan ini dengan berbagai kendaraan listrik gitu. Dan juga kemarin ada yang komen juga, ya itu kita sebagai rakyat Indonesia atau kita sebagai bangsa Indonesia harus melihat bagaimana kejadian di California gitu. Ya semoga aja ya kejadian-kejadian itu menjadi pelajaran buat kita semua, buat pemimpin-pemimpin kita bagaimana membangun ibu kota Nusantara. Ini kan masih bisa dibentuk ya ibu kota Nusantara, bagaimana perairannya, bagaimana drainasenya, bagaimana hidrannya ya. Karena yang saya baca gitu ya di berita-berita di California, pada saat kebakaran hidrannya itu nggak ada airnya gitu. Bukan nggak ada ya, tapi sedikit ya gitu. Jadi mati gitu. Nah kalau semoga aja di ibu kota Nusantara di setiap titik lokasi ya itu ada hidran yang pada saat kejadian itu semuanya bisa aktif gitu ya. Air-airnya bisa memancarkan dengan deras gitu. Semoga amin. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semua ya. Pokoknya semoga aja kejadian seperti yang berita di luar negeri itu tidak terjadi di negara kita. Itu harapan kita bersama. Jadi kita bersama ya semua ya yang melihat tayangan-tayangan di ibu kota Nusantara, kita juga harus melihat ya bagaimana sih ibu kota Nusantara ini. Kita juga harus bisa memberikan masukan-masukan, kritik-kritik kepada pemerintah supaya apa yang dibangun di ibu kota Nusantara itu memperhatikan juga keselamatan nantinya ya kan. Ya itu tadi banyak teman-teman akhirnya memberikan komentar-komentar itu ya, saya harap gitu ya komentar-komentar itu juga dibaca oleh pemangku kepentingan supaya menjadikan ibu kota Nusantara ini aman sampai dengan pada saat kejadian gitu ya. Pada saat kejadian kita tuh siap di sini. Oke, ini kita sudah sampai di kawasan IPAL yang dekat dengan Masjid Negara. Masjid Negara yang ada di ibu kota Nusantara. Ini ya IPAL, salah satu IPAL. Kemarin juga kita sudah liput di kawasan yang dekat dengan ini ya, dekat dengan Bin Polri. Jadi buat teman-teman semua simak di video sebelumnya, itu bisa dilihat ya, di scroll lagi video-video sebelumnya.
Nah, selesai sudah ya kita pantau hari ini. Tapi sebelum saya akhiri video hari ini, saya akan coba mengajak kalian semua melihat situasi melalui ketinggian 100 meter untuk melihat secara luas ya gambaran di kawasan ini ya, mengarah ke kawasan inti pusat pemerintahan. Dan seperti biasa sebelum berakhir, terima kasih buat kalian semua yang memaklumi jika ada kekurangan informasi dan memaafkan jika ada salah kata ya. Selalu ya mohon maaf jika ada salah kata. Saya Dian Rana, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.